Hai guys, balik lagi sama gue Andrew yang dari Where Tadi atau Where Indonesia. Di produk review kali ini gue akan experience pengalaman gue menggunakan sling bag atau waist bag dari LBB atau Life Behind Bars Jakarta. Tepatnya namanya adalah The Sprint SL yang ukurannya 6 liter. Kira-kira bagaimana pengalaman gue? Let's check it out. Oke, langsung aja kita ngomongin desain and materialnya. Pertama-tama gue bakal kasih lihat lu ini kayak beratnya seperti apa. Gue langsung pakai timbangan dan secara on paper, secara tinggi, lebar dan juga kedalamannya. Tapi intinya volumenya ini 6 liter. Jadi menurut pendapat gue sih untuk sling bag atau waist bag ini ya cukup besar ya, nggak terlalu kecil. Dan ngomongin sedikit terkait materialnya, ini terbuat dari 60D polyester yang tahan air atau nggak tepatnya DWR atau Durable Water Repellent. Dan kalau misalnya kita ngomongin ketahanan airnya itu nggak cuma di bagian utama dari tasnya aja, tapi di bagian untuk zippernya ini juga dibuat kedap air, baik yang di bagian front pocket ataupun juga di untuk menutup si main compartment. Dan zippernya itu juga udah gampang untuk ditarik karena semuanya memiliki pull tab. Dan selanjutnya adalah front pocket yang sedikit unik karena ini sifatnya transparan. Jadi lu mungkin bisa lihat ya di sini ini gua taruh kunci mobil gua. Dimana kalau misalnya mau taruh yang lain juga bisa, tapi intinya ini memang digunakan bahan yang transparan biar kalau misalnya lu pengen tahu apa sih yang lu taruh di front pocket itu lebih gampang. Tapi secara volume memang ini nggak gede-gede amat, tapi cukup kok kalau misalnya untuk kayak taruh kunci-kunci ataupun kayak kartu-kartu ataupun juga misalnya kayak card holder ini muat banget. Dan kalau kita beralih ke bagian back panel, di mana ini ada ventilasinya dan juga padding. Nah, tapi nggak sampai di situ aja. Di bagian back panel ini ada semacam kayak hidden pocket. Nah, di mana di sini lu bisa simpan kayak misalnya barang-barang berharga lu, kayak misalnya handphone atau enggak kalau misalnya lu lagi traveling, lu kayak bawa-bawa dokumen-dokumen yang kecil, kayak misalnya mungkin kayak yang bentuknya kayak semacam pasport gitu, lu bisa masukin di sini. Karena kenapa? Ini makanya dibilang hidden pocket karena tujuannya untuk meminimalisir kalau ada apa-apa, setidaknya ini kan kalau bagian ini akan menempel langsung di badan lu. Jadi memperkecil kalau misalnya ada kecolongan atau apapun yang bagian yang penting atau dokumen atau benda yang penting lu bisa taruh di sini dan musinya tuh lebih aman dengan adanya hidden pocket ini. Dan selanjutnya adanya U-lock strap. Jujur gue nggak punya yang namanya U-lock strap, jadi gue kasih lihat lu aja fotonya langsung dari website LBB. Itu kalau yang buat sepedaan pasti udah tahu itu adalah kayak gembok untuk sepeda lu, jadi bisa ditaruh di strap ini. Jadi seperti tampilannya seperti model ini nih, dikasih lihat taruhnya di antara strap ini, bisa di kanan ataupun di kiri. Dan untuk buckle-nya menurut pendapat gue sih ini cukup rugged ya, karena menggunakan durable lock monster. Jadi kalau misalnya lu dengerin aja nih, misalnya kalau misalnya dicetek cukup kenceng ya. Jadi kalau untuk durabilitasnya memang kalau untuk LBB karena memang desain spiritnya atau enggak kayak spirit dari brandnya adalah sepeda atau urban cyclist. Jadi untuk kayak bahan-bahan material sekeras ini menurut gua mereka bisa diandalkan lah penggunaan materinya. Oke, langsung aja kita bahas bagian main compartment ya. Kita buka di sini, pull tabnya gampang ya. Nah, gua kasih lihat di sini. Semoga lu bisa lihat, gua bakal kasih lihat tuh secara sedetail yang bisa kita berikan ke lu. Dimana di sini gua udah masukin kayak barang-barang yang cukup besar, kayak misalnya ada gimbal, hard disk ataupun kayak dompet di bagian utamanya. Nah, di belakangnya ini ada kayak semacam divider yang berfungsi sebagai organizer. Nah, organizernya itu lu bisa masukin di sini. Misalnya kayak gue contoh untuk TWS atau enggak kayak untuk kunci, tentunya kan lu nggak mau kayak bergesekan ya antara barang satu dengan yang lainnya, apalagi kayak kunci itu bahaya banget, apalagi kalau misalnya lu bawa barang-barang lainnya yang mudah lecet gitu ya. Nah terus, dan ini dividernya juga stretchy, jadi gampang, dan ini mesh. Dan kalau misalnya lu ada barang lagi yang pengen bener-bener lu kayak pisahin atau separate, itu kayak misalnya kayak ada HP kedua gitu ya. Nah, itu lu bisa masukin ke dalam sini, di mana ada pocket yang ada zippernya lagi gitu. Dan bagian dalamnya seperti tas LBB pada umumnya, yaitu bagian dalamnya itu terang, yaitu warna kuning. Jadi kalau misalnya barang lu kayak barang kayak gue punya, yaitu mostly warnanya hitam, lebih gampang untuk cari barangnya. Jadi untuk compartmentnya menurut pendapat gue dan dividernya ini selama experience gue ini sangat membantu dalam mengorganisir barang-barang gue agar tidak bergesekan dan kapasitasnya cukup-cukup aja buat gue. Oke sih, ini bagian yang mungkin lu tunggu-tunggu, yaitu pengetesan water repellentnya. Gue langsung kasih lihat lu aja kalau misalnya semprot di bagian utamanya, mulai dari bagian front pocket dan juga bagian yang bukan front pocketnya, itu bagian atasnya misalnya yang orange ini. Lu bisa lihat di sini kita semprot. Tentunya ini bukan
untuk membuktikan kalau misalnya di bawah hujan yang lebat ya. Ini kalau misalnya ngomongin hujan ini sifatnya kayak gerimis aja, dan kita semprot juga ke bagian yang resleting ya. Nah, udah langsung kita buka. Nah, gue bisa kasih lihat lu di sini gimana nih menurut pendapat lu. Apakah terpenetrasi atau enggak? Kalau menurut pendapat gue sih enggak ya. Oke, jadi apa kesimpulannya? Ya, kalau misalnya lu cari sling bag yang kiranya itu punya durabilitas yang baik atau enggak ketahanan yang baik terhadap air misalnya, gua rasa ini tas sangat bisa menjawab keperluan lu itu. Dan kalau misalnya lu memang perlu sling bag atau waist bag yang nggak terlalu minimalis, karena mungkin di luar sana di pasaran yang sifatnya tuh arah desainnya tuh yang sedikit mungkin pocketnya nggak terlalu banyak strap. Nah, mungkin lu nggak cocok dengan haluan desain seperti itu, tapi lu perlu yang agak sedikit technical di mana ada kayak U-lock strapnya, terus ada kayak the front pocketnya, ada hidden pocketnya. Nah, mungkin desain dari si Sprint ASL ini bisa jadi pilihan lu. Nah, bagaimana dengan minusnya nih? Nah, menurut pendapat gue minusnya ini preferensi sih ya, tapi kalau menurut pendapat gue bagian front pocketnya ini yang plastik bikin dia menurut pendapat gue penampilannya itu agak ganjil buat gue. Dan kalau misalnya boleh kasih masukan, karena ini bagian dari spirit dari brandnya ya, si LBB itu kan sepedaan ya, atau enggak sebenarnya nggak sepedaan doang sih. Kalau misalnya lu lagi jalan kan mungkin lu lagi apalagi kayak banyak cahaya matahari, lu pengen pakai shades atau enggak kacamata matahari gitu. Nah, menurut pendapat gue tas ini bisa banget ditambahin fitur di mana itu ada tempat khusus untuk shades-nya, di mana tempatnya itu juga memiliki structure yang agak keras biar si shades-nya itu nggak kegencet dengan barang lain, dan di bagian dalamnya itu terbuat kayak semacam velvet atau enggak kayak semacam kotak kacamata, jadi nggak lecet kacamata lu. Menurut pendapat gue sih itu fitur yang bisa banget ya. Semoga ini didengerin oleh teman-teman dari LBB-nya. Oke, seperti biasa kalau misalnya masih ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Dan kalau misalnya mau tanya-tanya lebih lanjut di luar YouTube, bisa juga via Instagram di DM kita di @WearIndonesiaOfficial, atau nggak follow TikTok kita di @WearIndonesiaOfficial. Dan kalau misalnya mau support kita lebih dari like, share, dan komen, lu bisa juga membeli produk-produk yang udah kita bahas, karena mungkin banyak nih yang belum tahu, yang udah subscribe bahkan di YouTube channel ini belum tahu kalau misalnya We Official dimiliki oleh Wear Indonesia, yaitu perusahaan e-commerce yang menjual produk-produk yang banyak udah kita bahas di channel ini. Jadi lu bisa cek linknya di description box dari setiap video yang ada di YouTube channel ini. Thank you and bye-bye.